Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Reza Karya, Irwan Syaputra, dan Nektar Logis Ganesha. Yang pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pada materi kali ini, kami akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama yaitu hakikat demokrasi, yang kedua dinamika penerapan demokrasi Pancasila, dan yang ketiga membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. Materi yang pertama yaitu hakikat demokrasi. 1. Makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. 2. Klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang kedua, berdasarkan ideologi. Dan yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Pada berdasarkan titik berat perhatiannya, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Klasifikasi demokrasi yang kedua yaitu berdasarkan ideologi. Dalam berdasarkan ideologi ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Menurut Mr. Kranenburg, demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Klasifikasi demokrasi yang ketiga yaitu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Dalam proses penyaluran kehendak rakyat ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. 3. Prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. 1. Prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar
negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR atau DPD, dan DPRD. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, legal truth. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum, legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum, legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrautan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, legal interest, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka, independen, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. 2. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. 1. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. 2. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. 3. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. 4. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. 5. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. C. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. 1. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Mari kita uraikan makna masing-masing. 1. Persamaan kedudukan di muka bumi.
Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. 3. Distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di dalam bidang ekonomi. Akhir-akhir ini, pemerintah menjalankan program pemberian bantuan langsung tunai. Hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu para fakir miskin. Dengan program-program tersebut diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara masyarakat Indonesia. 4. Kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Mari simak video berikut ya. Evaluasi kualitas demokrasi juga disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Ia menilai banyak hal yang harus dibenahi, salah satunya demokrasi kepancasilaan. Zulkifli mengatakan makna demokrasi Pancasila harus diluruskan untuk menghasilkan keadilan bagi masyarakat. Kesenjangan ekonomi harus diantisipasi karena berdampak pada persatuan Indonesia. Ketua Umum PAN ini juga mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, terutama di tahun politik. Ya, saya kira demokrasi Pancasila harus kita betul-betul luruskan ya. Demokrasi yang bisa menghasilkan kesetaraan, keadilan, bebas dari rasa takut ya. Demokrasi yang melahirkan persatuan, harmoni, itu saya kira